Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT coin ya, yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi sebelum itu yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi ya. Dan grupnya juga ada. Ada satu lagi grup untuk khusus koin-koin micin, website mining, dan airdrop, ada di deskripsi linknya ya. Jangan lupa untuk follow Twitter aku, ada di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau di review ya, nanti tulis aja di kolom komentar, insya Allah aku akan bacain ya chartnya dan buyback segala macamnya ya. Ya udah, kita langsung aja ke koin pertama, Bitcoin ya. Karena Bitcoin ini induk dari segala koin. Kalau Bitcoin koreksi biasanya kebanyakan semua ALT ikut koreksi ya, makanya aku selalu review Bitcoin dulu sebelum review ALT yang lain ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya, agar teman-teman juga bisa tahu dan mendapatkan ilmu yang saya berikan ini ya. Jadi nggak termakan FOMO sana sini. Ya udah, kita langsung buka chartnya ya, 1 jam ke depan untuk Bitcoin indikator. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan Bitcoin bisa naik ya, karena Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD nya juga udah mulai bengkok ke atas ya. Minimal naik untuk 1 jam ke depan ke sini ke 7225 ya. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di sini di 729, minimalnya malam ini 1 jam ke depan atau malam ini ya, bisa ke 734. Kita cek untuk 2 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin ya, Stochastic RSI nya udah kelihatan ya ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin ya. Nah, ini minimal naik untuk 2 jam ke depan ke 725. Kalau dia nabrak Parabolic SAR ke sini di sini di 733 ya, bisa mungkin ke 740 atau 750 ya. Mudah-mudahan bisa. Di TF 4 jam ke depan ya. Ini tadinya sekarang ini lagi mau koreksi ya, tapi kalau dapat support dari TF 1 jam atau 2 jam bisa naik. Baru naik dulu baru nanti koreksi ya. Minimal naik ke 725, maksimal bisa ke sini ke 734. Baru dia nanti koreksi ya. Kita lihat di TF1D ya. Di TF1D ini Stochastic RSI-nya tadinya mau ngarah ke atas ya. MACD tapi masih kuat, nggak ada mau bengkokan ya, bengkokan ke bawah. Ya bisalah naik. Minimal naik ke 750, mungkin maksimal di sini nih 4849. Mudah-mudahan naik ya. Dan di TF3D ini ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga kayak gitu ya. Kalau minggu depan dia bisa nabrak Parabolic SAR di 767, minimal naik minggu depan ke 869, bahkan bisa new ATH ya. Kita cek untuk TF1W untuk Bitcoin ya. Nah, ini untuk Bitcoin 1W ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin. Nah, minimal naik ke sini nih ke 849 minggu depan ya. Dan kalau dia nabrak Parabolic SAR 934 sekian, bisa new ATH ya. Mudah-mudahan bisa. Dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, ini di TF2W ini Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Tapi kalau dia dapat support dari TF-TF sebelumnya ya, bisa naik ini. Dan ini ngebentuk cup candle baru ya. Minimal naik lah minggu depan tuh, minimalnya aja, nggak usah kita ambil maksimal. Ke 855 ya minimal. Kalau mau ditanya maksimalnya berapa naik Bitcoin, new ATH intinya kayak gitu aja. Nah, setelah itu di TF1M ini ya, Stochastic RSI-nya ini masih bingung sebenarnya mau ngarah ke bawah atau atas. Kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya dia naik dulu, dan setelah itu ya akan koreksi habis-habisan ya untuk Bitcoin ya. Lalu kita ke koin selanjutnya, itu yang teman-teman request di kolom komentar kemarin ya, GLCH. Kita cek dulu GLCH. Kita buka advance chart-nya. Mohon maaf ini agak lambat ya, jaringan aku agak lambat karena lagi hujan. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk GLCH ya, apakah naik atau masih mau koreksi lagi.
Kita buka Bollinger Band. Untuk indikatornya seperti biasa yang suka aku pakai ya. Dan ini juga aku pakai dari 2017 untuk mengeluarkan sinyal di grup Telegram dan channel Telegram aku ya. Dan satu lagi, ini bisa dipakai untuk seluruh exchange ya, mau forex mau apa bisa. Tapi kalau bisa makainya, kalau nggak bisa ya susah. Nah di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI nya masih bingung. MACD juga antara mau naik ada turun. Kalau Bitcoin dia naik, ikut naik ini. Tapi kalau Bitcoin turun, dia akan turun. Kalau Bitcoin naik ya, ini dia sanggup nabrak parabolic SAR terlalu. Sanggup nabrak parabolic SAR di 99 ya, bisa ke sini nih. Untuk 1 jam ke depan ya. Insya Allah bisa ke 11.000 ya. Lalu kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ini ya, stochastic RSI udah di bawah banget, tinggal nunggu support. Tapi kalau dia nggak dapat support, dia akan koreksi dalam ini. Bisa ke sini nih. Nih, bisa ke 8 ribuan ya. Tapi kalau dia dapat support naik dulu, pasti dia naik dulu. Tapi tinggi enggaknya ya mungkin maksimal kalau dia tinggi naiknya cuma ke 14.000. Tapi kalau dia koreksi ya bisa ke sini minimal ini. Nih minimalnya ke sini. Nanti kita cek untuk TF 4 jam ke depannya ya. Nah di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah, MACD nya masih di atas ya. Ini kalau mau buybacknya nih ya, di harga ini nih 87 sampai berapa ini, 92. Kalau mau buyback LCH itu di 8.700 sekian ya, sampai 9.235. Nah ini kalau stochastic RSI nya ngarah ke atas bisa naik, minimal naik ke sini 2-3 hari ke depan ya, 10.000. Dan kalau dia berani bisa nabrak parabolic SAR di 12.000 ke sini bisa 14 ribuan ya. Kita cek untuk TF1D nya untuk GLCH. Nah di GLCH ini saya TF1D nya ya, stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ya. Tinggal nunggu support aja. MACD nya juga lagi di bawah. Ya minimal naik ke sini nih. Untuk minggu depan 11.000. Dan lalu ke sini nih. Ke 14.000. Dan tapi kalau dia nabrak parabolic SAR di, ntar dulu ya, ntar aku refresh aja nih, mohon maaf. Kepencet jadi ke zoom nggak keruan, jadi aku refresh aja ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di TF 4 jam ini 12.000 ya. Minimal bisa ke sini untuk minggu depan 14.000, bahkan bisa ke sini ya. Mudah-mudahan bisa sampai, tapi itu bertahap juga ya. Garis bawahi itu harus bertahap. Nah, di TF 1D ini ya, stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya, dan ini udah bentuk cup candle baru. Minimal minggu depan itu naiknya ke sini. Ke 11.000, ke sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 20.000 bisa ke sini. Ke 27 ribuan ya. Kita cek untuk TF3D. Nah di TF3D ini harus koreksi lagi dikit ya. Mungkin ya benar kalau mau buyback di 87 tadi ya. Kalau mau buyback di 87 sampai 9.200 ya. Karena stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikutin. Kita cek TF1W. Nah di TF1W ini GLCH mohon maaf ya, indikatornya nggak kelihatan, jadi nggak bisa aku bacain. Kita langsung next coin aja yang teman-teman request. Pando ya. Duh, malah kepencet sumo lagi. Nah. Ini agak rewel ini. Mana Pando tadi? Nah, ini Pando, kita buka advance chart-nya. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya.
Nah ini untuk Pando 1 jam ke depan akan koreksi ya, karena stochastic RSI-nya baru mau ke bawah. Tadinya mau naik tapi gagal. Minimal koreksi 1 jam ke depan ke sini ke 506, maksimal bisa di sini nih ke 498. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya Pando. Ini juga mau koreksi ya di 2 jam ke depan, stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD udah hijau merah kedua ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR 2 jam ke depan dia di sini. Nih, di 503 bisa ke sini. 492 maksimalnya bisa di sini nih. 454. Kita cek untuk T4 jam ke depan ya. Di T4 jam ke depan jadi kalau mau buyback si Pando ini ya 454 sampai sini nih. 499 kayaknya nggak mungkin di 499-nya, jadi di sini aja nih. 494 sampai berapa tadi lupa aku. 455 sampai 494 ya kalau mau buyback Pando. Di T4 jam ke depan ini siap naik ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke atas, udah mulai ngarah ke atas ya. Kalau dia minggu depan nabrak parabolik SAR di sini nih. Di 525 bisa ke sini. 577 bisa ke sini. 632 ya. Kita cek TF1D-nya kayak gimana. Nah, di TF1D-nya juga stochastic RSI-nya udah mulai mau ngarah ke atas ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di sini, nih di 795 nih. Nih di 810 ya, minimal langsung naik ke sini kalau dia udah nabrak. Dia 810 bisa naik ke 92, bahkan bisa mungkin 1000 sini nih. 1200 ya. Kita cek dulu di TF3D ya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI-nya masih bingung ya, tapi udah ada bengkokan ke atas lagi. Tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Tapi intinya ini bisa naik ya. Tadi 455 sampai 492 kalau mau buyback Pando ya. Kita cek minggu depan bisa sampai nggak. Nah, ini juga ya. Kalau dia berani bisa nabrak parabolik SAR di 3200, aku pastiin Pando bisa nyok ATH. Gitu aja intinya ya. Karena indikatornya nggak bisa dilihat, jadi mohon maaf, kita langsung next coin aja ya. Next coin kita cek Sumo ya. Kita buka 1 jam ke depan untuk Sumo. Indikator ya seperti biasa. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya bisa naik ini untuk si Sumo ini. Minimal naik sini 1 jam ke depan 1209 ya, kalau nabrak parabolik SAR di 1036 maksimal bisa di sini 1 jam ke depan itu ya. Di 1061 kita cek untuk 2 jam ke depan. Untuk 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikuti minimal naik ke sini ke 1028 ya, 1028 1037. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 1052 minimalnya ke sini 1064, maksimal bisa di sini 1099 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan untuk Sumo ya. Nah, Sumo juga di stochastic RSI-nya 4 jam ke depan ini mau ngarah ke atas tapi njulur ya. Tapi kalau dapat support dia ya, minimal naiknya ke sini nih minggu depan ke 1062. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 1093 dia bisa ke sini 1138, bisa ke sini 1186. Kita cek untuk TF1D-nya ya. Nah, di TF1D-nya juga masih kuat naik ya. Stochastic RSI-nya masih kencang banget ngarah ke atas, MACD juga masih kencang. Kalau bisa nabrak parabolik SAR minggu depan di 1198 minimalnya ke sini 1462, bahkan bisa ke sini nih ya. Nih bisa ke 2000-an untuk Sumo. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Minimal ini di 3D ya. Minimal naiknya di TF3D 1600. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 2000-an ya, bisa ke sini
2.400 bahkan bisa ke 3.000, dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Jadi jangan mentang-mentang aku bilang naik tapi kalian lupa kalau seluruh koin itu harus naiknya bertahap, nggak bisa sekaligus ya. Nah ini di TF1W ya, TF1W ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu. Kalau dia dapat support dari TF sebelumnya, dia bisa ke sini 1600, minimal bisa 1600 lah minggu depan ya. Ya maksimalnya bisa di sini, bahkan bisa mungkin new ATH ya, mudah-mudahan. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah. Ya bisa koreksi, tapi kalau ini harus naik dulu. Di TF sebelumnya harus naik ya, minimal di 1900 sampai. Nah kalau dia berani nabrak parabolic SAR di 3300 ya bisa ke sini nih 4000, bahkan bisa ke sini 6000-an ya. Mudah-mudahan sampai, tapi jangan ambil maksimalnya ya, kita ambil minimalnya aja untuk sumo ya. Nah ini stochastic RSI-nya di TF1M masih kuat naik ya, MACD ngarah ke bawah. Ya sudah naik ini langsung koreksi habis-habisan mungkin untuk sumo ya. Jadi jangan di hold terlalu lama ya untuk sumo ini. Kita koin selanjutnya Vera ya. Ini juga koin requestan teman-teman. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau direview, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah ya aku bacain di video selanjutnya. Kita buka chartnya dulu untuk Vera ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah ini bagus banget untuk Vera malam ini ya, bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD nya udah deket banget, pasti mengikutin MACD itu. Jadi kalau bisa nabrak parabolic SAR 1 jam ke depan untuk Vera 580 bisa ke sini. Ke 602 maksimalnya di sini. Ke 611 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga bisa naik ya, minimal naik ke sini ke 577, bahkan bisa ke sini 594. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 602 ya bisa kayak di sini nih 620-an ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ini mau koreksi ya, tapi stochastic RSI nya tinggal nunggu support aja ini. Stochastic RSI nya mau ngarah ke atas ya, minimal naik ke sini lah 590, bahkan bisa ke sini 612-an ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga masih kuat naik. Ini sama persis kayak Bitcoin ya, kalau aku perhatiin tadi sama kayak Bitcoin, minimal naiknya ke sini 622, maksimal bisa di sini ya minggu depan. 2-3 hari ke depan lah, bukan minggu depan. Bisa ke 712 ya. Nah, di TF3D mirip banget sama Bitcoin ya. Di TF3D untuk minggu depan ya. Minimal naiknya ke sini ke 613, ke sini lalu ke sini ya 720. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 863, minimalnya ke sini 1000, bahkan bisa ke new ATH ya. Kita cek untuk TF1W-nya. Nah, di TF1W-nya persis banget kayak Bitcoin ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD lagi koreksi ya. Minimal naik minggu depan ke sini nih. Nih, ke 637 sampai ke sini 720-an ya. Kita cek. Nah, di TF2W ini indikatornya mohon maaf nggak bisa dibaca, nggak ada soalnya ya. Jadi kita next coin ZIL ya. ZIL kita buka indikatornya ZIL. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini 1 jam ke depan bisa naik ya untuk ZIL ini ya, minimal naik ke sini. Ini 10.55 langsung nabrak parabolic SAR,
maksimalnya 1082 ya untuk 1 jam ke depan. Astagfirullahaladzim, mohon maaf itu belum diganti. Ini nah TF 1 jam ke depannya ini ya, tadi TF 2 jam ke depan, jadi mohon maaf kita ulang lagi ya. Nah minimal naik 1 jam ke depan ya, si ZIL ini 1058, maksimalnya bisa di sini 1077 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah di TF 2 jam ke depan ini baru mau naik ya, bisa nabrak parabolik SAR di sini nih malam ini 1057 ya, bisa ke sini. Minimalnya ini 1083 itu minimalnya ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk ZIL. 4 jam ke depan static RSI ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikutin. Berarti ini pasti naik ya untuk ZIL ini. Kalau bisa nabrak parabolik SAR malam ini 1070 ya, bisa di mungkin 1100 atau 1200 ya. Kita cek untuk TF1D. Nah di TF1D ini dapat misalnya dapat support dari TF tadi ya, bisa ke sini nih untuk ZIL 1396 ya. Nah di TF3D ini ya, bagus banget sebenarnya untuk chart ZIL ini di TF3D ya, untuk minggu depan atau mungkin malam ini juga bisa nabrak parabolik SAR di 12.244 1224 ya. Minimal naiknya ke sini 1400, bahkan bisa ke sini ya 1800 ZIL ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W juga udah bagus banget, static RSI ngarah ke atas, MACD biasanya mengikuti, dan itu udah bengkokan ke atas ya untuk MACD nya. Minimal naik ke sini nih untuk minggu depan 1500, dan kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 1800, minimalnya di sini 2100 ya untuk ZIL di TF1W. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W ini ya, static RSI masih ngarah ke bawah, tapi ada mulai pergerakan untuk naik ke atas ya. Minimal naiknya ke sini 1200, lalu ke sini 1700, dan kalau bisa minggu depan nabrak parabolik SAR di 2100 ya, bisa ke sini nih. Mudah-mudahan sampai ya, dan bertahap itu juga ya. Kita cek tuh TF1M nya ya, ZIL. Nah di TF1M nya ini nggak bisa dilihat ya indikatornya, jadi mohon maaf. Lalu kita koin terakhir itu ZRX kalau nggak salah ya, requestan teman-teman itu. Nah kita buka chartnya ZRX. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ZRX, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI ya. Nah di 1 jam ke depan ZRX ini lagi naik ya, minimal naik ke sini nih 1 jam ke depan. Nih di 12.639 ya, maksimalnya bisa di sini. Itu untuk ZRX di 12.872 di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Nah di TF 2 jam juga bisa naik ya, minimal naik ke sini, dan nah ini ke sini nih. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 12.511, minimal naiknya ke sini untuk ZRX ini malam ini. Maksimalnya sama di sini. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan ini minimal naiknya ke sini ya. Nah 12.600, kalau dia nabrak parabolik SAR di 12.691 mungkin bisa ke sini nih ke 13.500 ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini static RSI nya ngajak koreksi dulu ya, tapi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya minimal naik ke sini 13.100 ya. Maksimalnya ya mungkin di sini lah, nggak tinggi di 14 ribuan ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini juga static RSI dan MACD nya udah mulai ngarah ke atas ya. Minimal naiknya ke sini ke 13.500, lalu ke sini ke 16.500. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR minggu depan di 18.000 ya, minimal naiknya ke sini ke 20, bahkan bisa ke 24 atau 25 ya. Kita cek untuk TF1W. Nah di TF1W ini static RSI nya ngarah ke atas ya. Ya minimal minggu depan naiknya juga di 13.000 atau 14.000 ya. Lalu bisa ke 17.000, maksimalnya di sini
di 20.000 ya. Lalu kita cek di TF2W ya. Nah di TF2W ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu. Kalau dapat support dari TF sebelumnya ya bisa naik, bisa ke 20 ribuan lah intinya ya untuk ZRX ini ya. Nah di TF1M nya ini mohon maaf indikatornya nggak bisa dibacain, jadi kita cukupin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.